Hukumnya dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang dikukuhkan, levelnya mendekati wajib, tapi tidak wajib. Sama seperti sholat taraweh. Sama seperti sholat taraweh. Sunnahnya seumur hidup sekali apa setiap tahun sekali? Nah, ini ada perbedaan nih. Sunnah berkurban itu seumur hidup satu kali saja atau setiap tahun satu kali? Yang mana yang benar? Sunnahnya setiap tahun kita berkurban. Awas, hati-hati. Jadi yang sudah kurban tahun lalu jangan ngomong tahun ini saya mau sudah kurban. Kapan kurbannya? Itu kan tahun lalu. Tahun ini belum kurban. Awas, hati-hati. Beda dengan umroh, beda dengan haji, Bapak Ibu semuanya. Kalau umroh dan haji itu wajib, kewajibannya seumur hidup satu kali. Tapi kalau kurban, sunnah tadi itu, kesunahannya setiap tahun sekali. Jadi berulang-ulang setiap tahun. Kapan masuk Idul Adha, maka saat itu dia disunnahkan untuk berkurban, nggak wajib. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i tidak wajib, sunnah saja. Tapi tolong hati-hati. Ini kesunahannya kenapa begitu kuat? Kenapa kesunahannya begitu kuat? Dalam mazhab lain, mazhab Imam Abi Hanifah, yang namanya kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Siapapun yang mampu di hari Idul Adha dan hari setelahnya, 2 hari setelahnya, menurut mazhab Imam Abi Hanifah wajib untuk berkurban. Makanya ini catatan, ini serius, fakta. Kalau pengen makan daging kurban kenyang, pergilah ke daerah-daerah yang bermadzhab Hanafi. Itu hewan kurbannya melimpah. Kalau di masyarakat kita, satu kampung 150 kakak, yang kurban cuma 1. Itu pun kambingnya, kambingnya pun kurusnya luar biasa. Kalau dibagi itu ya 0, sekian gram itu per kakak kebagiannya. Kenapa? Karena ngeremehkan yang namanya sunnah ini. Padahal sunnahnya luar biasa. Lihat, mazhab kita dan 2 mazhab yang lainnya sunnah. Sunnahnya dikukuhkan, mendekati wajib sudah. Mazhab Imam Hanifah wajib, bukan sunnah lagi, wajib bagi yang mampu, wajib. Walaupun keterangan mampunya beda. Kalau dalam mazhab kita, mampu itu pokoknya lebih dari yang kita butuhkan di hari Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Kalau lebih, punya untuk beli hewan kurban, sunnah muakkadah. Mazhab Imam Abi Hanifah enggak begitu. Mampu itu bagi beliau yang memiliki nisab. Berarti kalau emas sekarang 1 juta, berarti 80 jutaan. Baru hukumnya wajib. Kurang dari itu sunnah juga. Pada akhirnya akan ketemu itu. Yang jelas yang ingin kami sampaikan, ayo, ada ancaman dari baginda Nabi bagi yang mampu kok enggak melakukan kurban itu jelek. Jangan juga ngomong saya mah sudah Ustaz tahun kemarin, enggak, itu juga jelek. Setiap tahun. Oke, pertanyaan berikutnya. Kurban itu kesunahannya satu keluarga satu atau satu orang satu? Satu keluarga satu apa satu orang satu? Ayo. Ini yang mana nih yang bener nih? Ada 2 hukum dalam mazhab kita. Ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Bapak Ibu, ada beda nih. Sunnah kifayah itu satu keluarga satu. Ini sunnah. Kalau sudah ada yang menjalankan satu saja dari keluarga itu, maka kesunahan kifayahnya gugur. Oh, berarti Ustadz kalau begitu satu keluarga satu saja Ustadznya. Iya, satu saja satu keluarga. Tapi ada catatan. Yang dapat pahala cuman yang berkurban saja, yang lainnya nggak dapat. Contoh, bapak, ibu, anak ada 5, misalnya berarti 7 satu keluarga. Sunnah kifayahnya 1 dari keluarga itu. Kalau 1 menjalankan, yang lain
sudah tidak disunahkan sebagai keluarga. Selesai. Tapi apakah yang dapat pahala satu keluarga semuanya? Atau yang berkurban saja? Yang berkurban saja, berarti pengen dapat pahala tetap hendaknya harus berkurban gitu. Makanya bagi yang mampu ya 7 anggota keluarga, 7 berarti 1 sapi. Agar semuanya dapat pahala. Ustadz, saya cuman mampunya 1 Ustadz. Nggak mampu Ustadz untuk semuanya. Anak saya banyak memang Ustadz, tapi cuman mampunya segini. Cuman 1 ini 1 keluarga. Gimana? Ada cara. Namanya al-isyraq fin niyah. Niatnya minta kepada Allah agar pahalanya disampaikan kepada anggota keluarga yang lain. Jadi gitu. Yang paling afdol berarti kalau 7 anggota keluarga, 7-7-nya berkorban. Kalau nggak mampu ya sudah semampunya. Kalau mampu 3, kalau mampu 4 berapa. Nggak mampu juga cuma 1, minimal 1 keluarga. Tapi catatannya supaya semuanya dapat pahala, niatkan supaya pahalanya untuk semuanya, begitu ya. Namanya isyraq fin niyah. Supaya pahalanya disampaikan oleh Allah kepada semuanya. Ini berkaitan dengan kurban. Baik. Kemudian kurban itu terkadang wajib, Pak Bu. Terkadang wajib. Bagi siapa wajib? Bagi yang bernazar. Ibu bapak punya anak sedang sekolah. Tahun ini kebetulan contohnya tahun kelulusan, bulan kemarin, bulan ini nih. Bapak di bulan lalu, ibu pokoknya nazar, ya Allah, kalau sampai anak saya lulus nilainya bagus, maka saya bernazar pengen berkurban, maka kurbannya menjadi wajib. Awas, kurbannya jadi wajib, sudah nggak boleh lagi nawar, nggak ada, wajib pokoknya dia berkurban. Atau yang mirip dengan nazar, bukan nazar tapi mirip dengan nazar, namanya ju'al. Nazar secara hukum, prakteknya bukan nazar tapi hukumnya sama dengan nazar. Bagaimana? Ini hati-hati nih Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kambing, kemudian ada yang nanya, itu kambing apa? Oh ini kambing kurban. Kambing kurban. Bapak ngomong kambing kurban jadi kurban beneran tuh. Kalau niatnya memang menjadikannya sebagai kurban, bukan info saja. Kalau infonya kambing kurban maksudnya mau dijual, beda lagi itu urusannya. Tapi Imam Al-Bajuri menegaskan, hati-hati kata Imam Bajuri, walaupun begitu jadi kurban tuh. Makanya hati-hati jangan sampai kalau ditanya ini kambing apa atau sapi apa, ngomong sapi kurban, selesai, wajib dipakai kurban. Terus gimana dong? Yang aman tuh begini supaya nggak wajib. Ini nanti akan saya sembelih nanti di Idul Adha. Itu yang aman, itu solusinya gitu. Solusinya begitu. Baik, yang jelas kalau sudah dinazarkan atau dikhususkan untuk berkurban, maka hukumnya jadi wajib. Apa bedanya kurban wajib dengan kurban sunnah? Begini bedanya. Kurban wajib itu kalau kita lakukan, maka 1 potong pun daging daripada hewan kurban tidak boleh kita makan dan juga tidak boleh oleh keluarga kita dimakan kalau sudah wajib. Kalau sunnah justru disunahkan kita makan. Sunnahnya afdolnya cuman 3 suap saja untuk kita, keluarga kita masing-masing 3 suap. Jangan banyak-banyak. Yang disembelih memang sapi. Cuman yang disedekahkan untuk kurban, yang diberikan kurban contohnya cuman 10 kilo saja. Sisanya kemana? Lari ke keluarga. Oh ini kurang baik. Walaupun sah tapi kurang baik. Yang bagus adalah kurban kambing kek, sapi kek, selama itu kurbannya sunnah, ambil dagingnya, dimasak, makan untuk keluarga, kira-kiranya cukup untuk 3 kali suap, niat ngambil berkah, sudah cukup begitu. Ini yang afdol, niat ngambil berkah. Tapi kalau kambing wajib, sekali lagi sudah jadi nazar, maka nggak boleh 1 potong daging pun kita makan. Termasuk ini catatan, dalam mazhab kita boleh nggak berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Ayo bapak ibu jawab. Orang sudah meninggal, abah kita, ibu kita atau siapa, boleh nggak kita berkurban untuk beliau? Boleh atau tidak?
Masya Allah, kompak. Jawabannya nggak boleh. Ya terserah. Kalau mana Ustadz kitabnya? Mau 100 kitab tak tunjukkan. Nggak boleh menurut yang diutamakan atau yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab kita sebetulnya nggak ada kurban untuk yang sudah meninggal, nggak ada, nggak boleh, nggak sah gitu. Terus kita Ustadz prakteknya justru di masyarakat yang kurban justru untuk yang sudah meninggal Ustadz. Katanya biar dinaiki jadi tunggangan kendaraannya, Masya Allah. Makanya yang gede Ustadz, azimu dhuhayakum fa inna ala sirati matayakum. Kan gitu dalilnya. Dibesarkan hewan kurbannya karena nanti akan jadi tunggangan saat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Itu diduga kuat, bukan hadis. Awas hati-hati. Bahasa lainnya diidentifikasikan atau terindikasi palsu. Makanya jangan pakai itu deh, ustadz-ustadz khususnya jangan pakai dalil azimu dhuhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Jangan pakai dalil begitu. Cari riwayatnya, nggak akan ketemu itu. Lemahnya luar biasa sampai sebagian daripada ulama ahli jarh wa ta'dil terang-terangan mengatakan ini hadis palsu. Jangan dipakai. Betul, kurban itu nanti di hari kiamat akan datang kepada kita, tapi dua maknanya. Datang pahalanya itu pasti. Ada yang mengatakan datang sebagai tunggangan, tapi bukan tadi dalilnya, bukan yang tadi itu, bukan. Karena ada dalilnya, dalil yang lain. Ya'ti yaumal qiyamah, ini datangnya sebagai apa gitu ya. Jangan pakai dalil yang tadi deh, dihindari itu. Jadi kurban sebetulnya dalam mazhab kita, pendapat yang utama yang kuat, kurban untuk orang meninggal itu tidak sah. Hanya jangan sampai karena ada satu pendapat kemudian kita langsung memvonis begitu, enggak. Oh, haram enggak, bukan gitu. Pembahasannya bukan haram atau tidak, bukan. Enggak ada yang ngomong haram, enggak ada. Sah atau tidak sah. Awas, hati-hati. Sah atau tidak sah. Maknanya gimana? Menurut pendapat pertama yang kuat, tidak sah. Berarti kalau kita nyembelih untuk orang tua kita, enggak jadi kurban, tapi tetap jadi sedekah, pahalanya nyampe pada orang tua yang sudah meninggal. Awas ini. Makanya ajangan-ajangan kita cerdas. Cerdasnya gimana Ustadz? Mereka tahu pendapat itu, tahu ngaji Fathul Mu'in, I'anatul Thalibin, ada semua di situ, ada. Cuman mereka juga tahu ada pendapat lain. Ada dalam mazhab Imam Abi Hanifah contohnya, mazhab Imam Malik contohnya, atau dalam pendapat mazhab kita sendiri yang mengatakan boleh kurban untuk yang sudah meninggal. Imam Rafi'i kalau tidak salah mengatakan boleh, nggak ada masalah. Tapi kalaupun boleh ada catatannya. Apa catatannya? Jangan sampai kita ngambil dagingnya walaupun sedikit. Kalau kurbannya untuk yang sudah meninggal. Nah kalau ibu tanya bapak, berarti Ustadz kita ambil pendapat yang mana? Boleh kurban untuk yang sudah meninggal, selesai sudah. Jadi yang diamalkan di masyarakat, bener itu Ustadz, bener. Karena ada dasarnya, ada dalilnya, jelas atau tidak? Awas, hati-hati. Cuman catatannya jangan ngambil dagingnya, sudah. Semuanya disedekahkan, semuanya diberikan untuk dibagikan kepada yang berhak menerima. Ini catatan. Khawatir karena mendengar bahwa sunnahnya katanya harus makan, akhirnya ngambil dagingnya kemudian dimakan. Yang sunnah harus makan dagingnya itu yang korban sunnah. Kalau yang wajib atau yang menyerupai atau hukumnya wajib, maka jangan. Yang wajib tadi, yang dinazarkan, yang ditentukan untuk kurban, maka jadi wajib, nggak boleh kita makan, dan keluarga kita nggak boleh. Terus yang nggak wajib tapi kok hukumnya seperti wajib tadi, mengurbani untuk yang sudah meninggal, boleh atau tidak? Boleh. Oh, masyarakat Indonesia kalau ngomong nggak boleh tambah senang, alhamdulillah. Kambingnya masih utuh. Pelit. Padahal untuk orang tua misalnya yang sudah padahal ulama-ulama kita, ajengan-ajengan kita itu cerdas. Seandainya memang nggak boleh di hadapan Allah, kan masih tetap jadi pahala. Disembelih untuk orang tua kita, kan tetap pahala nyampe ke orang tua kita yang sudah meninggal. Terus ruginya di mana? Nggak ada rugi. Makanya pembahasannya sah atau tidak sah, boleh atau tidak
Boleh, bukan haram atau tidak, boleh menjadi kurban atau tidak, itu maknanya. Sah jadi kurban atau tidak, itu pembahasannya. Bukan berarti boleh menyembeli atau tidak. Kalau boleh menyembeli, boleh. Tetap pahalanya akan sampai pada orang tua, orang yang sudah meninggal tersebut. Jadi jangan ragu Bapak Ibu semuanya. Yang mau kurban untuk yang sudah meninggal, laksanakan. Tapi lebih utama untuk diri sendiri dan keluarga yang masih hidup. Itu lebih utama. Itu lebih utama.